Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru madrasah MTS Persis Kota Serang dan madrasah-madrasah lain? Insya Allah hari ini kita akan memberikan salah satu contoh RPP berbasis cloud. Kebetulan kita menggunakan Drive. RPP ini sesuai dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh dinas bahwa RPP dibuat hanya cukup satu lembar. Sebetulnya ini hanya bisa kita tafsirkan, tidak bisa kita tafsirkan secara harfiah seperti itu ya. Satu lembar mungkin karena semangatnya saja. Ya mungkin yang bisa dimaknai membuat RPP sesimpel mungkin, lebih berorientasi kepada kepentingan siswa. Langsung saja. Contohnya RPP-nya seperti ini, seperti yang Bapak Ibu pasti sudah biasa buat. Cuman bedanya ini kita buat di Google Doc, seperti sama ya. Satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran KD, kemudian ada materi pokok, submateri, alokasi waktu dan sebagainya. Media dan sumber belajar. Yang membedakan di RPP berbasis cloud ini adalah sumber-sumber belajar, materi-materi yang kita dapatkan di sumber lain, yang salah satunya di web, itu akan dengan sangat mudah kita sematkan di sini. Contohnya ini, ya, pelajaran bahasa Inggris saya mengambil dari blog Ruang Guru, saya sematkan di sini. Ini akan memudahkan saya untuk mereview kembali perencanaan apa yang sudah saya siapkan sebelum saya pergi ke kelas. Bisa berbentuk blog, bisa berbentuk drive kalau kebetulan bahan ajar yang kita simpan di drive, atau bisa juga berbentuk bahan ajar yang kebetulan sudah diupload di YouTube. Nah ini menurut kami sangat memudahkan guru. Jadi ketika akan melakukan kegiatan KBM, semua bahan ajar itu sudah dirangkum di RPP ini dan dengan sangat mudah sekali diakses. Jadi Bapak dan Ibu guru tidak perlu mencari lagi, tidak perlu search lagi ya. Sudah kita siapkan di awal dan kita simpan materi-materi tersebut di satu lembar RPP ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tugas pembelajaran ya, kemudian sama seperti RPP lain juga di langkah selanjutnya ada langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, dan penilaian assessment. Nah sesuai dengan semangat yang diamanahkan di RPP ini, bahwa RPP ini semestinya lebih student oriented, lebih berorientasi kepada manfaat siswa. Jadi perlu sekali, salah satu hal yang penting dalam perencanaan adalah assessment ya. Bagaimana kita bisa mereview pemahaman siswa terhadap materi yang sudah kita berikan. Dan ini pun kita sudah siapkan berbasis berbasis quiz online. Ini kebetulan platform yang saya gunakan adalah Quizizz. Ini bisa kita cek dulu ya, barangkali ada materi atau quiz yang perlu kita edit. Quizizz ini adalah sebuah platform quiz yang gratis ya. Bisa dicari Quizizz Banknya ya. Kemudian ketika siswa masuk ke kuis ini, siswa bisa berkompetisi ya. Siswa bisa berkompetisi satu sama lain ya. Ini juga bisa kemudian dilakukan di rumah atau live di sekolah. Nah ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nama siswa kemudian akan muncul di layar handphonenya sendiri. Nah, ini kebetulan seperti itu ya. Nah, ini oke, nah nanti di sini ada nama-nama siswa yang terus update ya berdasarkan skor yang mereka dapatkan. Kemudian di sini juga
Saya tempatkan quizzes untuk keterampilan. Saya gunakan platform Quizlet. Ini platform yang khusus untuk memberikan kesempatan siswa untuk berlatih pronunciation atau pelafalan bahasa Inggris dengan benar. Jadi menurut kami RPP ini simple, sederhana, kemudian lebih student oriented tentunya, kemudian bisa diakses dengan mudah oleh guru, dan yang paling penting adalah file ini aman, RPP ini aman, disimpan di drive, tidak takut resiko hilang, file hilang atau rusak gara-gara kena virus mungkin, atau flash disknya hilang malah. Dan ini bisa kita sewaktu-waktu bisa download offline-nya, versi offline-nya, untuk mendapatkan file offline-nya ketika kita tidak tersambung dengan internet tentunya. Kemudian Bapak Ibu guru, tentunya kita sepakat bahwa RPP ini adalah sebagai panduan mengajar kita, planning kita, ya. Jadi sudah semestinya lah RPP ini bisa dengan mudah kita akses, ya, karena semua planning kita untuk 1 tahun ajaran ke depan itu kita tuangkan di dalam RPP ini. Jadi ketika kita akan mengajar, sudah semestinya lah bisa diakses dengan mudah. Ibu kalau buat dari di print kemudian banyak tumpuk akan sulit sekali atau akan sangat memakan waktu. Untuk di RPP berbasis cloud ini kita tinggal menekan tombol navigasi yang ada di sebelah kiri. Kemudian di sini sudah tersusun RPP berdasarkan KD. Misalkan pada suatu hari tertentu ibu akan mengajar atau bapak akan mengajar KD 3.5 dan ingin mengetahui planning apa yang kita sudah siapkan ketika kita ingin mengajar KD ini, kita tinggal klik di KD 3.5 ini dan kita sudah ada di KD 3.5 secara langsung, dan materi-materinya mohon maaf ini belum kami siapkan. Ini kita bisa langsung sumber materinya apa yang sudah kita siapkan, kemudian tujuannya apa, langkah-langkah yang kemudian kita akan lakukan apa, asesmen yang akan kita lakukan seperti apa, kemudian lanjut ke KD 3 selanjutnya 3.6, 3.7 dan seterusnya sampai 3.15 sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru tentunya. Ya, demikianlah ulasan terkait RPP cloud base, itu RPP yang berbasis cloud. Tidak perlu lagi ibu memprint begitu banyak kertas, begitu banyak dokumen yang itu akan menjadi beban tersendiri untuk Bapak dan Ibu. Dengan RPP cloud base ini semua file tersusun rapih di Google Drive, bisa kita akses sewaktu-waktu, kita bisa update juga linknya sewaktu-waktu, kita bisa rubah sewaktu-waktu, dan ketika kita tidak mempunyai koneksi internet dengan sangat mudah juga file ini kemudian kita bisa download ke bentuk Google Doc. Baiklah Bapak dan Ibu guru madrasah, mudah-mudahan contoh RPP seperti ini bisa membawa sedikit banyaknya bisa membawa manfaat, kami sangat harapkan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan tentunya di masa sulit seperti ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, siswa-siswi kita juga diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah Bapak Ibu sediakan untuk kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.